Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, para murid Matabah Al-Furqan Gresik, yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ya. Hari ini hari apa? Sabtu, tanggal 9. Ya, tanggal 9 Oktober tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal. Nah, ada yang tahu bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa apa, anak-anak? Peristiwa kelahiran Nabi. Apa? Peristiwa kelahiran Nabi. Ya, peristiwa kelahiran Nabi ya, peristiwa kelahiran Nabi atau Maulid Nabi ya. Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan acara agenda rutin kita, yaitu agenda kajian hadis atau agenda halaqah hadis Nabi. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak sekalian kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas hadis tentang apa? Ada yang masih ingat? Pertemuan yang lalu? Ya, siapa yang bisa jawab? Iki lho 3. Loh ya wis legrek. Legrek. Ya apa? Siapa itu tadi? Kita pada pertemuan sebelumnya membahas 3 amalan apa ya, 3 keutamaan ya, 3 amalan utama, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta wa asyi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Atau artinya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, wa khaliqin nasa, kemudian khaliqin nasa. Khaliqin nasa itu apa? Kemarin bergaulah dengan manusia. Ada satu lagi ya, ittaqillah haitsuma kunta, terus wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, itu yang kemarin kita bahas ya, yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas. Baik, ini Ustaz Rajun sekarang beralih. Sebentar, beralih ke video. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Akan melanjutkan pembahasan kita di hadis berikutnya. Nah, bisa anak-anak cek, bisa anak-anak lihat ya. Sebentar. Sebelum Ustaz lanjutkan, saya mau absen dulu ya. Di sini yang sudah hadir ada 9 orang. Ya, ada 9 orang ya. Ada siapa ini? Ada semua. Ada Mas Sauki. Oh, ada Mas Sauki. Kemudian ada
ada Mas Syauki, Ahmad Syauki ya, hadir. Kemudian ada Mas Hailal. Suara Ustaz dengar di sana? Dengar ya? Ya, hai. Sebentar. Sebentar. Baik, ada Mas Hailal, kemudian ada Mas Salman, ya, Salman Afifi, lalu ada Mas Rabi. Suara Ustaz dengar ya? Ya, dengar. Ada Mas Leo. ada Mbak Nusaibah di situ ya. Lalu ada Mas Leo, lalu ada Mbak Nadira. Nah, berarti ada 6 orang Bapak ya. Jadi anak-anak sekalian, apapun pesertanya, halakoh hadis kita yang lain terkendala sinyal dan lain sebagainya karena kita pertemuannya menggunakan pertemuan online. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan kita. Kita akan lanjutkan hadis berikutnya ya. Bentar. Nah, kita akan lanjutkan pertemuan di hadis berikutnya ya. Ini Ustaz lupa ini hadis ke-9 atau ke-10 ya. Hadis tentang amalan-amalan yang tidak terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Nah, di sini hadis yang cukup. Nah, ini sebentar. Tempatku. Ya, tunggu sebentar. Malah berdiko, mari Jadi pertama sudah ya, 2, ketiga juga sudah, keempat ini ibu dulu baru ayah, kelima tidak boleh mencela orang tua, lalu keenam tidak boleh menelantarkan orang tua, lalu ketujuh doa kedua orang tua, ke-8 tidak dan sekarang kita ada di hadis ke-9 ya. Baik anak-anak, kita lihat semuanya hadisnya atau hadis yang ke-9 ini. Nah, maksudnya terlihat ya. Amalan yang tak putus pahalanya. Ini halaman 20. Coba dibuka semua. Punya 20. halaman 20. Amal yang tidak putus pahalanya. Baik. Ustadz akan bacakan dulu ya. Ustadz bacakan hadisnya dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu Ustadz bacakan lagi. Ya. Baik. Sebentar Ustadz bacakan dulu. Didengarkan dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a amalu illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah segala dari 3 perkara
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, baik, anak-anak sekalian, sekarang Ustaz akan bacakan sekali lagi, lalu anak-anak mengikuti ya. Baik, semua mikrofonnya dibuka, mic-nya dibuka semua, mic-nya. Ya, silakan dibuka. Nah, tadi ya sudah dibuka ya, Mas Radin silakan dibuka mic-nya. Baik, diikuti ya, Ustaz bacakan. An Abi Hurairah. Iku lho Hurairah. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza matal insanu. Insanu. Lagi. Idza matal insanu. In qata'a amaluhu. Amaluhu. Itu bisa dikasih harokat ya, anak-anak itu membacanya in qata'a meskipun di situ hamzahnya tidak ada harokatnya ya. Ini benar. In qata'a. Nah, ini kata in qata'a ini bisa qata'a. Nah, ini yang pertama ya, ing qata'a anhu. Sekali lagi, maaf tadi salah baca. Idza matal insanu. Sekali lagi, idza matal insanu. In qata'a anhu amaluhu. Anhu. Illa min salasatin. Illa min talatatin. Illa min shadaqatin jariyatin. Sadaqatin jariyatin. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Aw waladin sholihin. Awaladin salihin. Yad'u lahu. Pula. Ya, nangis siapa itu? Baik, sekali lagi anak-anak sekalian. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan, jika seorang manusia meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka itu amalannya. Illa min salasatin, kecuali dari tiga perkara. Illa min shadaqah jariyatin, kecuali dari sedekah jariyah. Au ilmin tafa'u bihi,
atau dari ilmu yang bermanfaat baginya, awaladin sholihun yad'u lahu. Nah, jadi dalam hadis ini anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada amalan-amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi kita semua yang ada di sini, yang masih hidup, yang ada di dunia, nah, anak-anak, kita semua yang masih hidup di dunia ini memiliki kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh, ya, melakukan kesempatan untuk amal-amal soleh. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan. Ada yang bisa beri contoh apa amal soleh yang bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia, atau yang wajib ya? Baca Al-Quran. Sholat, baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya, menyetorkan hafalan, membantu orang tua, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Semua amalan-amalan soleh yang kita lakukan selama kita lakukan dengan ikhlas. Kenapa? Ikhlas, ya, dengan ikhlas itu semuanya insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita melakukan amal soleh, kita sholat, kita puasa, kita zakat, insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih hidup, kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah meninggal, apakah kemudian amalan kita akan hilang begitu saja? Tak. Nah, maka di sini, jadi memang seperti itu. Ketika kita sudah meninggal, itu kan manusia tidak bisa melakukan amalan-amalan lagi, ya. Misalnya ada atau tidak orang yang meninggal itu kok sholat? Ada yang pernah melihat orang yang sudah meninggal sholat? Ya, lihat film-film meninggal film. Meninggal kemudian dia sholat, takut nanti orang yang hidup. Atau misalnya ada orang yang meninggal kemudian dia bisa bersedekah, tidak ada, ya. Orang yang meninggal ya sudah selesai urusan dia di dunia, dia tidak bisa menambah amalan apa-apa lagi. Dia atau orang yang meninggal itu tinggal menunggu sikapnya di akhirat, ya. Itu dia menunggu perhitungan amalannya, apakah nanti dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, atau sebaliknya, na'udzubillah, dia juga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka anak-anak sekalian, selama kita berada di dunia, ya, kita harus berusaha untuk melakukan amalan-amalan, ya. Nah, baik, kita kembali ke hadis ini. Coba sebelum Ustaz lanjut, ada yang mau baca terjemahnya? Nah, sini ada Mas Hailal. Mas Hailal bisa baca, bantu Ustaz baca terjemahannya. Punya terjemahannya. Oh. Gimana? Mas Hailal sudah bisa baca ini huruf Latin? Nah, ini. Halo Mas Hailal. Bisa bantu Ustaz baca terjemahannya, baca dari Abu Hurairah. Nah, ini di layar ada tulisannya, ya. Kelihatan? Kok nggak dengar ya suaranya? Baik.
Halo? Mas Zailal, suaranya nggak dengar. Nah, itu sama kakaknya ya itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak solih yang selalu mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zailal. Nah, sekarang akan Ustadz kembali lanjutkan penjelasan dari Ustadz. Jadi anak-anak sekalian, dalam hadis ini Rasulullah SAW Abu Hurairah ini salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita baca hadis itu banyak sekali riwayat-riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Mau tanya sekarang, silakan semuanya boleh menjawab. Ada yang tahu apa arti Hurairah? Hurairah. Yang tahu? Ada yang pernah baca? Sahabat Rasulullah. Apa? Hurairah itu apa artinya? Di rumah ada yang punya kucing? Kucing. Ada yang punya kucing? Aslinya punya kucing, Mas? Kucing. Punya kucing. Apa kucing? Ya, jadi Abu Hurairah itu julukan ya, julukan. Kemarin ya, itu kunyah. Nah, jadi Abu Hurairah itu artinya kucing kecil ya, kucing kecil. Abu Hurairah itu artinya ayah dari kucing kecil, maksudnya karena dia suka memelihara kucing. Nah, baik, jadi ini salah satu sahabat Nabi. Kita kembali ke Abu Hurairah ya. Dia berkata, zamatal insan ya, sekali lagi seperti yang dibacakan oleh Mas Zailal tadi, jika seorang manusia telah meninggal dunia ya, sudah meninggal dunia, sudah tidak punya nyawa lagi, in qata'a amaluhu, maka amalannya itu akan terputus ya. Terputus itu maksudnya apa? Dia tidak bisa menambah amalan lagi, dia tidak bisa beramal lagi, dia tidak bisa sholat, tidak bisa sedekah, tidak bisa haji, tidak bisa puasa, karena memang dia sudah meninggal, sudah beda alamnya dengan kita. Illa min salasatin. Nah, kecuali ada berapa? 1, 2, 3. Salasa itu berapa? 3 ya. Baik. Hafal, ada yang hafal angka bahasa Arab mulai 1 sampai 10. Coba siapa yang bisa? 1 apa? Wahidun. Kemudian 2. Ani. 1, 7, 8, 9, 10. Ya, itu siapa itu? Mbak Nusaibah ya. Ya, jadi itu angka-angka dalam bahasa Arab ya. Nah, di sini di hadis ini disebutkan ada salasa itu berarti 3. Ada 3 amalan yang dia ini tidak akan terputus pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal. Loh, kok bisa ada amalan yang tidak terputus pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal? Bisa. Nah, nanti akan kita jelaskan ya. Apa saja amalan tersebut? Pertama, illa min shadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah jariyah. Nah, kecuali dari sedekah jariyah. Kecuali dari sedekah jariyah berarti orang yang meninggal itu bisa menerima pahala transferan, pahala kiriman dari hasil sedekah dia yang infakkan selama dia masih hidup. Nah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya mengalir. Nah, contohnya para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Tahu wakaf?
Ada yang tahu wakaf? Wakaf itu ada orang nyumbang. Ada orang nyumbang apa ya, semen misalnya. Semen sekarang apa ya harganya? Salman tahu harga semen berapa? 50.000. Misalnya harga semen 50.000. Ada orang nyumbang semen 50.000 untuk bangun sekolahan atau untuk bangun masjid. Nah, selama semen yang digunakan untuk membangun masjid itu sekolahnya masih ada, maka pahalanya insya Allah akan mengalir terus-menerus. Atau misalnya ada orang menyumbangkan Al-Quran, ya, menyumbangkan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran. Nah, misalnya ada orang menyumbangkan Al-Quran, ini yang Al-Quran biasanya anak-anak pakai. Al-Quran apa namanya? Al-Quran Yadain, ya. Al-Quran Yadain. Nyumbang Al-Quran ini saya berikan kepada anak mataba misalnya untuk dihafalkan supaya dipakai untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, orang yang menyumbangkan Al-Quran ini kepada anak yang menghafalkan Al-Quran, selama Al-Quran ini masih dipakai, masih setiap hari, orang yang menginfakkan Al-Quran tadi, mewakafkan Al-Quran tadi, dia akan tetap pahalanya tetap berada atau tetap mendapatkan kiriman pahala. Loh, saya kok dapat kiriman pahala ini dari mana ini? Ya, ibaratnya kalau kita di rumah kok enak-enak, kok tiba-tiba dapat kiriman makanan gitu ya. Seperti itu. Ini dapat dari siapa ya makanan ini ya? Nah, itu contoh dari sodako jariah. Jadi sodako yang pahalanya mengalir terus-menerus. Ada yang mau dapat sodako jariah? Dapat kiriman pahala? Anak-anak mulai sekarang ini ya, berlatih untuk wakaf atau sumbangan, tapi sumbangannya itu yang bisa dipakai terus-menerus. Nah, misalnya Mas Syauki ya, Mas Syauki. Nah, Mas Syauki misalnya, Mas Syauki lihat misalnya ya, lihat masjid, sholat di masjid Al-Furqon misalnya, contoh di masjid Al-Furqon itu lihat loh, di masjid itu loh lampunya kok ada yang sudah mati, yang sudah tidak bisa terpakai. Nah, kemudian Mas Syauki beli lampu, bilang ke ayahnya, panggil ayah atau abi atau bapak. Halo Mas Syauki. Mas Syauki. Ya, bilang ke ayah atau abi. Tanya manggilnya. Malu-malu. Ya udah, bilang ke ayahnya ya. Bilang ke ayah, Syauki minta uang. Minta uang berapa nak? 50.000. Buat apa? Ini Syauki minta 50.000 nanti buat beli lampu. Lampu buat apa kamu beli lampu? Ini mau Syauki sumbangkan ke Masjid Al-Furqon misalnya. Karena tadi Syauki lihat Masjid Al-Furqon itu lampunya ada yang mati satu, tidak nyala. Lalu Mas Syauki pergi ke tokonya Mas Salman beli lampu. Nah, Mas Syauki ketika beli lampu 50.000 tadi, kemudian disumbangkan ke masjid. Nah, lalu di masjid itu lampunya dipakai untuk menerangi orang-orang yang mau sholat ya, dinyalakan setiap malam mulai maghrib, isya, subuh. Nah, lampu tadi kan bermanfaat ya untuk orang yang sholat sehingga dia bisa sholat dengan nyaman karena suasananya terang. Nah, selama lampu itu menyala terus, ya maksudnya selama lampu itu masih bisa dipakai, maka insya Allah pahala dari sumbangan Mas Syauki itu akan terus-menerus mengalir pahalanya. Nah, itu contoh ya anak-anak. Jadi wakaf itu tidak harus sesuatu yang mahal, bisa sesuatu yang ringan. Atau misalnya Mas Leo, Mas Leo hadir, Mas Leo. Misalnya Mas Leo di rumah punya sepeda berapa? Satu. Contoh. Misalnya Mas Leo punya sepeda di rumah, punya sepeda 5 misalnya. Nah, lalu Mas Leo ingin menyumbangkan sepeda. Ini saya pengen menyumbang sepeda ini ke masjid.
Sumbangkan untuk siapa? Misalnya Mas Leo pengen nyumbang sepeda ke masjid untuk muadzin ya, di Mojo. Mas Leo kan rumahnya di Mojo ya. Contoh ini contoh ya. Di Mojo itu misalnya ada muadzin, Mas Leo lihat loh, muadzin itu kok apa setiap mau azan itu kok dia jalan kaki terus ya ke masjid. Nah, lalu Mas Leo ini sepedanya kan ada banyak, ada 5. Ya sudah, sepeda satu ya yang sudah lama tapi masih bagus, ini mau dikembangkan ke masjid Mojo itu Masjid Al Muhajirin ya. Nah, lalu Mas Leo makan ke masjid. Lalu bilang ke pengurus masjidnya, Pak, ini saya sumbangkan untuk masjid supaya dipakai untuk muadzin. Muadzin buat azan. Ya, karena si muadzin ini ceritanya misalnya tidak punya sepeda. Nah, supaya nanti sepedanya bisa dipakai muadzin untuk azan, saya sumbangkan sepeda saya ini untuk masjid. Nah, itu contoh wakaf ya. Jadi selama sepeda yang Mas Leo berikan tadi masih bisa dipakai ya, masih bisa dimanfaatkan, maka insya Allah pahala dari sumbangan tadi bermanfaat seterusnya. Nah, itu contoh wakaf ya. Baik, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi yang pertama adalah sodako jariyah, sodako yang pahalanya mengalir atau apa? Wakaf. Nah, baik. Lalu yang kedua, baik kita bahas sama-sama. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang keras, yang keras. Au ilmin. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang penting ya. Anak-anak di Maktabah ini kan sedang dalam posisi menuntut ilmu, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Qur'an ya. Nah, menghafalkan Al-Qur'an, nanti anak-anak insya Allah kalau sudah selesai hafalannya ya, insya Allah mudah-mudahan semua yang ada di sini kita doakan bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Ya Rabbal Alamin. Ya, misalnya anak-anak sudah menyelesaikan hafalannya ya. Lalu anak-anak di sini ingin mengajarkan atau tidak usah nunggu selesai hafalan. Misalnya siapa lagi ya Mas Ustadz buat contoh, misalnya Mas Sabil ya, Mas Sabil yang punya adik ya, Mas Sabil. Misalnya Mas Sabil sekarang Mas Sabil hafalannya sudah sampai juz berapa Mas? Sudah sampai ayat berapa, surat apa? Nah, ini sinyalnya ya. Atau Mas Rizal. Mas Rizal hadir, Afrizal Zulkarnain hadir. Ya, Mas Rizal di Maktabah sekarang sudah sampai juz berapa? Sudah level berapa? Level 4 sampai juz 6. Ya, sampai juz 6. Nah, misalnya Mas Rizal, contoh Mas Rizal ini punya adik kecil. Nah, lalu adiknya ini dari surat Al-Fatihah. Surat apa, Nak? Al-Fatihah. Nah, surat ini diajarkan Mas Rizal ke adiknya yang masih kecil itu. Ya, mungkin misalnya adiknya umurnya 3 tahun atau 4 tahun misalnya ya. 3 tahun ini sudah besar, sudah bisa masuk Maktabah ya. Kalau misalnya umurnya 2,5 tahun, seperti adik Zufar, adiknya Zakun itu kan masih 2,5 tahun. Diajari oleh Mas Rizal baca surat Al-Fatihah. Adik, sini kakak ajari baca surat Al-Fatihah. Ayo, ikuti kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, lalu adanya bisa perlahan-lahan ya karena diajari oleh Mas Rizal setiap hari, akhirnya adanya bisa ternyata membaca surat Al-Fatihah. Nah, anak-anak, surat Al-Fatihah itu kita baca sehari berapa kali? Berapa kali, Kak?
Minimal paling tidak. Surat Al-Fatihah itu kita baca pas kapan? Mesti kita baca. Waktu sholat atau waktu puasa? Sholat ya. Jadi surat Al-Fatihah itu kita baca setiap sholat. Ya, setiap sholat misalnya dalam sehari semalam kita sholat, ya sholat yang wajib saja ya. Ini minimal itu berarti paling sedikit. Kita sholat wajib itu berapa rakaat semuanya? Mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Isya, subuh. Nah, 17. nah 17. 2 tambah 4, 6. Tambah 4 lagi berapa? 10 ya. Kemudian tambah 4, 14. Tambah 3 dulu ya. Tambah 3, 13. Tambah 4, 17. 17 kali. Jadi minimal kita membaca surat Al-Fatihah itu 17 kali dalam sholat. Kalau kita jadi makmum, ya tidak baca Al-Fatihah tidak apa-apa. Tapi kalau kita sholat sendirian atau sebagai imam, baca surah Al-Fatihah. Nah, anak-anak sekalian, misalnya tadi ya, contohnya kita kembali ke Mas Rizal ngajari adiknya baca surah Al-Fatihah, kemudian adiknya lancar. Tidak hanya lancar. Jadi sambil merem, sambil ngantuk itu bisa baca surat Al-Fatihah, tidak salah-salah karena dibaca setiap hari. Nah, kemudian adiknya ini sholat membaca surat Al-Fatihah yang diajari oleh Mas Rizal tadi. Nah, setiap kali adiknya membaca surat Al-Fatihah, nah, insya Allah Mas Rizal dapat transferan. Transferan itu apa? Dapat kiriman pahala. Jadi Mas Rizal tidak ngapa-ngapain, tidak ikut baca, tapi karena Mas Rizal yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat tadi kepada adiknya, akhirnya adiknya setiap kali sholat, Al-Fatihahnya dibaca. Jadi sehari minimal 17 kali ya. Dan pahala baca Al-Quran itu kan besar sekali ya pahalanya. Nah, maka insya Allah Mas Rizal itu dapat kiriman pahala terus-menerus ya. Begitu juga para orang tua, para ayah bunda, para ami ubi, para abi umi, bapak ibu ya di rumah yang mengajarkan anaknya membaca surat Al-Fatihah misalnya, kalau melalui perantara bapak ibu semua anak-anak akhirnya bisa membaca Al-Fatihah, insya Allah pahalanya itu akan mengalir meskipun nanti kita sudah meninggal dunia. Jadi pahala membaca surat Al-Fatihah itu mengalir terus ya meskipun kita sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain ya anak-anak sekalian. Misalnya ada yang ibunya mengajari masak ya, mengajari masak. Kalau yang perempuan di sini ada banyak orang ya, ada berapa siapa yang Mbak Hafsah di situ ya, Mbak Hafsah misalnya diajari oleh bundanya atau ibunya masak. Nah, kemudian nanti setelah besar Mbak Hafsah akhirnya bisa masak karena diajari oleh ibu. Nah, masakan Mbak Hafsah itu nanti untuk anak-anaknya kalau sudah besar. Nah, itu maka pahalanya insya Allah mengalir untuk yang ngajari masak tadi. Ngajari yang lain juga, ngajari naik sepeda misalnya ya, atau mengajari membaca. Nah, di mata bahkan ada pelajaran calistung ya. Ada yang ikut calistung di sini. Nah, anak-anak yang ikut pelajaran calistung itu insya Allah kalau meskipun nanti ya yang mengajar itu sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya, pahalanya akan terus mengalir. Jadi intinya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang diajari, ya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi banyak, tidak hanya baca Al-Fatihah saja, banyak ilmu-ilmu yang lain. Baik, lalu yang terakhir di sini anak-anak kita baca sama-sama awaladin sholihin. Awaladin sholihin. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa yad'u lahu, mendoakannya, mendoakan kedua orang tua. Nah, misalnya kita punya anak ya, atau
Iya, ini kan masih anak-anak ya semuanya. Anak-anak nanti misalnya ada yang punya anak karena anaknya dididik dengan baik, lalu kita senantiasa mendoakan orang tua kita, ya meskipun orang tua kita nanti sudah meninggal, insya Allah orang tua kita yang ada di alam kubur sana, karena doa yang kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendoakan setiap hari kebaikan untuk kedua orang tua, ya. Baik, kita baca sama-sama lah doa orang tua. Siapa yang mau baca? Ya, Mas Leo, coba. Gimana kalau mau doakan orang tua? Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, tahu artinya? Rabbighfirli. Ya, belum tahu. Ada yang tahu artinya? Mas Abil tahu? Ya Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku wali walidayya, dan kedua orang tuaku, ya warhamhuma dan rahmatilah mereka kedua kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah aku, ya, dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan berikanlah rahmat kepada mereka kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memberikan kepada aku, atau kama rabbayani, sebagaimana mereka semua mendidik aku selama aku masih kecil. Nah, anak-anak sekalian, ketika ada seorang anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, maka insya Allah doa yang dipanjatkan oleh anak tadi akan bermanfaat kepada orang tua yang masih ada di dalam kubur. Nah, banyak hadisnya anak-anak, terutama kita sebagai orang-orang ya yang menghafal Al-Quran, ya para penghafal Al-Quran itu kelak orang tua kita di surga kelak, ya insya Allah di surga kelak itu akan banyak orang-orang tua itu yang terheran-heran. Banyak orang tua yang terheran-heran. Dulu saya biasa-biasa saja. Nah, ketika saya berada di akhirat, pahala dari mana? Nah, itu ternyata itu karena anak-anaknya itu pandai, atau anak-anaknya itu rajin menghafal Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rajin memahami Al-Quran, dan rajin mempelajari Al-Quran. Jadi orang tua ya, yang tidak melakukan apa-apa itu ikut kecipratan pahala. Cipratan itu apa? Ikut mendapatkan pahala yang agung karena anak-anak soleh tadi senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi dapat kiriman pahala terus-menerus meskipun dia sudah meninggal, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi di alam barzakh atau di alam kubur. Jadi yang terakhir kita sama-sama ya, awaladin sholihin yad'unahu atau anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak-anak sekalian, ini salah satu bentuk amalan yang pahalanya tidak terputus, ya. Pahalanya tidak terputus meskipun orang sudah meninggal, meskipun dia sudah meninggal. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi ketiga amalan ini, kenapa kok pahalanya tidak terputus? Para ulama menjelaskan karena tiga amalan ini, yaitu yang pertama tadi ya wakaf, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, lalu yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tua, ya itu karena yang menyebabkan atau ini adalah buah, tahu buah ya? Misalnya di sini ada yang suka nanam pisang, Mas Salman nanam pisang. Nah, nanam pisangnya kan hari ini misalnya. Tapi buahnya itu dipetik kapan? Nanti setelah pisang itu sudah besar, kemudian sudah berbuah. Nah, anak-anak ketika ada orang menanam buah, ya, anak-anak ketika ada orang menanam buah, lalu buahnya itu tumbuh. Nah,
Itu ibarat seperti itu ya. Jadi misalnya wakaf. Wakaf itu kan dia beramalnya ketika dia masih hidup, dia beramal. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu juga dia ngajar ilmu itu bukan ketika dia sudah berada di liang kubur ya, tapi dia ketika masih hidup ya, selama masih hidup beramal soleh. Nah, dengan cara itu akhirnya ilmunya bisa bermanfaat. Dan terakhir, awaladin sholihin atau anak soleh. Atau anak soleh. Jadi anak soleh itu hasil didikan dari orang tuanya. Jadi misalnya di sini anak-anak yang ada di sini dididik, coba yang bermain-main. Nah, ini kita lihat ada yang main-main ya. Ya mainannya disimpan dulu, nanti dulu ya, ganti saja. Kalau sudah selesai materi boleh main-main ya. Nah, boleh main-main. Nah, baik. Didengarkan yang baik dulu ya. Sabar sebentar lagi, insya Allah kita selesai. Nah, jadi tadi misalnya anak-anak mana tadi ya, ada orang yang mendidik anak soleh, kita diperintahkan orang tua kita untuk sholat, kita diperintahkan orang tua kita atau diminta orang tua kita untuk bantu orang tua, itu semua demi kebaikan kita semua ya. Dan kalau kita bisa menuruti perintah orang tua, bisa berbuat baik karena ajaran dari orang tua kita, insya Allah nanti pahala adalah orang tua kita juga ya, ketika kita sudah di akhirat. Baik, Ustadz rasa cukup sekian ya materi kita pada malam hari ini. Jadi ada 3 hal ya yang kita dapatkan dalam hadis tadi. Ada 3 hal apa saja? Pahala atau amalan yang pahalanya tidak terputus. Amal yang tak putus pahalanya apa saja? Yang pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Adalah wakaf. Lalu apa lagi yang kedua? Ilmu yang bermanfaat ya. Lalu yang ketiga apa? Yang selalu mendoakannya. Soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Nah, kalau 3 hal ini kita lakukan, maka insya Allah meskipun kita sudah meninggal, maka pahala kita insya Allah ada acara sebentar ya. Meskipun kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir terus. Nah, sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh misalnya kita ngajari Danun, kemudian Danun jadi anak yang soleh, misalnya. Ini contohnya. Nah, harus potong rambut. Ya. Misalnya Danun diajari Abi sholat, diajari Abi apa? Naik sepeda, kemudian jadi soleh, maka insya Allah Abinya sudah meninggal. Nah, ini ada satu lagi ya. Nah, ini satu lagi ya, di luar namanya. Nah, ini sudah kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran anak-anak semua. Ya, kita mendapatkan pahala dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau live bisa ya. Luar udah, yang mau tadi yang main-main bisa silakan. Sama Kang Noya.